افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله السمع والبصر وهما صفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى ينكشف بها الوجود. فالله تعالى سميع يسمع كل شيء، حتى إنه يسمع دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء أو على صخرة الملساء في ليلة الظلمة. وبصير يرى كل شيء رؤية شاملة تستوعب كل المدركات. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الثالث عشر: الكلام هو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، ليست بحروف ولا صوت تدل على جميع المعلومات. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلى آخر ما قال المؤلف. السمع والبصر wahuma, keduanya adalah sifatani, dua sifat kadimatani yang terdahulu, qaimatani yang ada bidzatihi ta'ala, di dalam zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kasyifu biha, yang terbuka dengannya, al-mawjud, segala yang ada. Fallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, maha mendengar, yasma'u kulla syai', yang mendengarkan segala sesuatu. Hatta innahu, dan bahkan atau hingga sesungguhnya dia Allah, yasma'u, Allah mendengarkan dabiban namlah, jejak kaki-kaki atau telapak kaki-kaki, pijakan kaki-kaki semut as-sauda yang hitam, ala sakhratil malsa, di dalam atau di atas gurun pasir yang luas, fi lailatul zulma atau fi lailatul zulma, di malam yang gelap. Basirun, Allah maha melihat, yara kulla syai', melihat segala sesuatu, ru'yatan, pandangan, syamilatan, yang meliputi, tastau'ibu, yang merata, kullal mudrakat, segala hal yang didapatkan. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad sami Allahu, telah mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala, qaula, ucapan, allati, yang mana, tujadiluka, yang menjidal atau yang mendebat engkau wahai Muhammad, fi zawjiha, di dalam urusan zawjiha, suaminya, wa tashtaki, dan dia perempuan berkeluh kesah, ilallah, kepada Allah, wallahu yasma'u tahawarakuma, dan Allah mendengarkan percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan melihat. Waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhaba, pergilah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah berbuat berlebihan.
telah kelewatan batas. Faqula lahu, dan katakan kepada Fir'aun, qaulan, ucapan layyinan yang lemah lembut, la'allahu, sehingga jangan-jangan dia yatadzakkar, mengingat, au yakhsha, atau takut. Qala, lalu Musa dan Fir'aun dan Harun mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami nakhafu, takut, ayyafruta alaina, nanti Fir'aun berlebihan berbuat kepada kami, au ayyadgha, atau lalu dia kemudian melampaui batasnya. Qala la takhafa, Allah mengatakan, jangan kalian berdua takut, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, asma'u wa arah, aku mendengarkan dan aku melihat. As-Sami'ul Basir. Ini pengajian tauhid rasa tasawuf. Tauhid rasa tasawuf. Sami'ul Basir. Di sini judulnya As-Sam'u wal Basar, yaitu penglihatan, pendengaran dan penglihatan. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa, ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik-bisik, ataupun Allah itu jauh sehingga kami harus mengangkat suara? Nabi Muhammad menjawab dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala turun malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika tanya kepadaku seseorang hambaku tentang aku, fa inni gharib, sesungguhnya saya dekat. Jadi apapun ini, suara yang kita ucapkan walaupun itu suara hati terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai suara hati kita ini apa-apa itu kecuali minta saya, kecuali yang baik-baik. Ya, kadang manusia itu gergetan. Masalah satu belum selesai, muncul masalah lagi. Masalah satu kedua belum selesai, muncul yang satu belum selesai juga ini. Satu masalah belum selesai, muncul masalah lagi. Masalah dua ini belum selesai, muncul masalah lagi. Akhirnya gergetan ngomong dalam hatinya sesuatu. Nah, yang di dalam hati ini yang bahaya. Karena Allah SWT memandang yang di dalam hati. Dan itu tempatnya Allah. Loh, kan Allah nggak bertempat, kias. Artinya fokus dan pandangan Allah itu kepada hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum wala ila malbasikum wala banyak. Walakin yanzuru ma fi qulubikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah SWT yang ada di dalam hati kita. Kalau hati ini kita baik, makanya Imam Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, beliau itu mengatakan, ya, jangan terlena dengan orang yang banyak ibadahnya. Wah, sujudnya Masya Allah, sholat sunnahnya Masya Allah. Tapi ada yang bisa menyalip mereka. Yang bisa menyalip mereka itu siapa? Orang yang sholatnya itu sedikit tapi hatinya luar biasa. Karena itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inni gharib, maka katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Tema pertanyaannya itu bukan karena Allah dekat atau apa, enggak. Hamba tersebut punya hajat. Hamba tersebut punya kemauan, keinginan, yang keinginan tersebut ingin dikabulkan. Maka ditanya, Allah ini jauh apa dekat? Ujibud da'watad da'i. Allah tahu bahwasanya ini yang nanya itu punya keinginan. Maka dikatakan Allah, ujibud da'watad da'i idza da'a. Saya akan mengabulkan. Di sini Allah tidak mengatakan nujib da'watad da'i idza da'ana. Tapi ya, kan kapan hari ada pertanyaan kan?
Atau kenapa Allah kadang-kadang pakai nah, domir nah, kami. Kadang-kadang kok banyak pakai nah ini kenapa? Karena itu diikut sertakan malaikat. Tapi kalau masalah doa kita mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah langsung. Beda dengan tawasul ya. Kalau tawasul itu memang karena kita ini siapa sih? Makanya kita butuh jalan cepat. Jalur cepatnya siapa? Jalur cepatnya itu yang kita tawasuli, orang-orang soleh, termasuk orang tua kita. Walaupun orang tua tersebut ibadahnya pas-pasan, atau mungkin nggak ibadah ya. Tapi yang namanya orang tua itu wasilah, perantara. Ya adanya kita di dunia ya karena mereka. Uji buddha wa tada'i, saya mendengarkan panggilan. Da'a itu panggil atau doa. Hambaku idza da'ani, jika hambaku malaikat ribut gara-gara satu orang ahli maksiat doa. Mungkin malaikat nggak fokus kalau ini yang namanya Allah itu Sami'ul Basir. Allah itu tahu. Hamba satu ahli maksiat doa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Malaikat gregetan, mungkin maksiatnya akhir jaluk terus. Ya kan wataknya kan kayak gitu ya. Manusia ini kadang-kadang ya nggak beli rumongso, nggak punya perasaan, nggak punya rasa. Banyak dosa deh, tapi banyak permintaan. Untung Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Karim. Ya Rabbi, ya Rabbi, malaikat gregetan. Itu suara, gelombang suara itu diredam sama malaikat. Gelombang suaranya hamba tersebut diredam oleh malaikat. Kan ada peredam. Kalau masuk studio itu kita jerat-jerat ya teredam. Kalau di rumah-rumah Hadramut itu, di Hadramut itu rumah-rumahnya dari tanah liat. Itu termasuk yang di rumah, ada beberapa daerah di Afrika itu tanah liatnya itu supaya suara di dalam tidak keluar, maka dikasih jerami, ditambah jerami. Itu tujuannya supaya nggak keluar aja, supaya jadi peredam. Nah, malaikat itu meredam suaranya. Begitu suara itu diredam sama malaikat, dia kira Allah nggak dengar apa gimana, supaya Allah tidak mendengarkan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Malaikat masuk. Ditegur oleh Allah SWT. Wahai malaikatku, apa yang kalian lakukan? Apa kau kira aku tidak mendengarkan panggilan hambaku kepada aku? Wah. Lalu setelah itu malaikat malu. Dan Allah menjawab sebagaimana hamba tadi mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah mengatakan labbaika, labbaika, labbaika. Iya wahai hambaku, iya wahai hambaku. Saya dengarkan suratmu wahai hambaku. Lalu kemudian bagaimana? Ya ini kaitannya dengan kita. Allah mendengarkan suara hati kita, Allah juga mendengarkan suara yang kita keluar. Nah, kalau kira-kira Allah Subhanahu Wa Taala apa kita berucap dengan doa hajat kita semuanya, kira-kira Allah nggak dengar apa? Allah mendengarkan. Kadang-kadang Allah kangen dengan suara kita untuk kita berdoa. Maka kita pun diberi tanda-tanda apa? Sinyal. Allah memberikan kepada kita sinyal untuk supaya kita berdoa. Allah dalam hati kita orang-orang muncul ya, sinyal itu muncul mengatakan, ayolah doa, ayo doa. Tiba-tiba ingin doa. Karena Allah rindu dengan suara kita dan kita diijabah doa kita. Nah ini Allah ini subhanallah ya, sayangnya sama hamba-hambanya itu diberi sinyal. Kadang-kadang hamba itu nggak mengerti. Sedangkan sinyal-sinyal tersebut itu banyak. Makanya Allah itu selalu mengatakan ulil absar wa ulil albab. Ulil absar dan ulil albab itu adalah bagi orang yang mengetahui ini sinyal-sinyal ini. Sinyal-sinyal ini. Kadang-kadang kita ini tahu sinyal tapi nggak tahu cara nangkep itu sinyal. Maksudnya apa? Karena apa?
Karena mungkin ya itu hati kita ini kurang terasah. Jadinya ulil absar atau ulil albabnya kita ini kurang. Kayak orang dari jauh dikasih sentolop ya, senter. Tik 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 tik. Orang yang paham mengerti bahasanya itu SOS. Ya. Orang yang tahu ini, ya. Orang yang paham itu Morse itu dipikir ini SOS. Nggak ngerti. Tapi orang yang nggak paham ngomong itu lah apa tuh sentolop. Paham? Kan ada itu. Dan begitulah kita ini. Kadang-kadang diberi sinyal, ayo sholat sunnah, sholat duha atau sholat apa atau sholat hajat. Ya. Tapi sinyal kita ini ngomong apa? Ya, turun ini kok, enak-enak turun kayak gini, apa namanya udan ini, kok moro-moro kepingin sembahyang. Lang berangkat atau majelis sampai dikai tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Koncone sampai teko ayo berangkat. Enggak. Padahal dia pun enggak sibuk apa-apa. Ini kan sinyal-sinyal supaya Allah meletakkan engkau di tengah. Nah semuanya itu yang dilakukan oleh Allah dari sinyal, isyarat dan lain sebagainya itu adalah karena Allah maha mendengar kita dan maha melihat kita. Sami'un basir. Makanya cepakno kabeh. Sekali dikasih kesempatan enggak, 2 kali enggak, ya wis berarti memang kau enggak. Berarti memang kamu tidak mau. Lalu untuk muncul sinyal selanjutnya itu susah. Makanya itu kita tidak akan mengetahui itu semuanya kecuali dengan tafakur. Itu hayal ya, hayal itu saja tafakur. Ya. Kalau tafakur itu pasti berbuah. Tapi kalau hayal nggak bakal berbuah. Hayal itu kan, tiba-tiba coba esok tadi Superman ya. Itu hayal kan itu. Ah ya, aku sakti esok ini esok ngono. Itu hayal. Karena nggak ada buahnya. Buahnya apa? Nggak ada. Coba aku esok ini berbuah ya, aku bunuh diri. Menjalan atau gedung dan lain sebagainya. Karena nggak bakal berbuah. Tapi tafakur pasti berbuah. Tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tapi yang nggak berarti nggak sembahyang, aku tak tafakur terus saya kan ngomong kamu sebelah itu ngono. Aku nemu nih mau baik ngono itu. Iya. Aku ngiling. Madhabnya apa sak paham, madhab ngiling. Kenapa ngiling? Sembahyang ngiling sampai godalil. Ya. Wa aqimus shalah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi ngeling. Gerak-gerik sholat gak ada. Tapi ngono iku giliran mangan paling akeh. Coba nek mangan ngiling ketok ngono. Ya. Ya itu. Repot pada ngene iki. Aku tahu ketemu kayak gini iki satu ya Allah. Ya. Sifatani gadimatani, 2 sifat yang terdahulu qaimatani, yang terdiri atau yang berdiri atau yang ada bidzati ta'ala, di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi daripada sam' wal basir? As-sam' wal basar yang kasyifu bihal mawjud, yang dengannya itu terbuka seluruh yang ada. Kalimat mawjud bukan berarti yang ada itu yang bisa kelihatan mata, enggak. Yang terlihat mata dan yang tidak terlihat mata terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak terhijab. Jadi jangan dikira kita kelihatan nek jin nggak ketok. Enggak, Allah kelihatan. Karena sifatnya jin juga maujud, ada. Begitu juga hal yang lain. Malaikat ada, kita di sini ada malaikat misalnya Raqib Atid dan lain sebagainya, malaikat rahmat lain. Dengan hadis yang mengatakan taghashshahumur rahmah, orang majelis ilmu itu ditutupi rahmat. Ya. Malaikat meletakkan, mengirim rahmat, meletakkan sayapnya dan sebagainya. Kita nggak kelihatan, Allah melihat. Itu namanya maujud. Bukan maujud berarti yang bisa terlihat mata, yang kasat atau tidak kasat mata pun semuanya terlihat. Itu mau? Bakteri ketok, corona ketok, dan lain-lain sebagainya, semuanya kelihatan. Virus, karena Allah yang menciptakan, yang masuk gak ketok.
Logikanya Allah yang menciptakannya, kenapa nggak kelihatan? Pasti kelihatan. Dengan segala kesempurnaan Allah. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala sami'un, maha mendengar. Yasma'u kulla syai', mendengarkan segala sesuatu. Hatta innahu, sampai atau hingga sesungguhnya Allah yasma'u dabiban namlah, mendengarkan suara kaki semut as-sauda, yang hitam. Allah dengar. Ala sakhratil malasa, di dalam sakhrah atau apa namanya, sahra, gurun pasir, malsa. Ini ada yang mengatakan adalah sakhratus somma, padang pasir yang terbentang luas. Fi lailatul dzulma, di dalam malam yang gelap. Semut ireng di padang pasir dan di malam yang gelap. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan Allah mendengarkan dan melihat itu semua. Wa basirun, dan Allah Maha melihat, yara kulla syai', melihat segala sesuatu. Ru'yatan syamilah, penglihatan yang meliputi semuanya. Tastau'ib, yang merata, kullul mudrakat, segala apa-apa yang bisa dijangkau. Bukan artinya yang bisa dijangkau saja, enggak. Atau yang bisa ditemui, atau yang bisa didapatkan, enggak. Yang bisa dan yang tidak bisa, semuanya dilihat oleh Allah SWT. Intinya, segala yang berada di dalam naungan kaf dan nun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kaf dan nun ini ya. Makanya kan kita kalau doa apa namanya, Yasin ya, man khazainahu bainal kafi wan nun. Al-kaf dan nun itu apa? Ternyata al-kaf dan nun itu adalah qaulillah, qaulullah, kun, kaf dan nun. Itu semuanya yang masih ada di dalam kaf dan nun, itu semuanya adalah dalam pengawasan Allah SWT. Apakah ada yang tidak melewati jalur kaf dan nun? Gak ada. Makanya kaf dan nun, kalau kita mengatakan kaun, fa antal kun, ya. Apa ya kalau kata yang wal kaunu isyaratun wa antal maksud. Ternyata luar biasa baginda Nabi Muhammad ya. Al kaunu isyaratun wa antal maksud. Malah tak tiba ya. Hah? Mau tiba? Jadi alam semesta itu cuma isyarat. Wal maksud siapa? Nabi Muhammad. Ini yang dikatakan semuanya itu tercipta karena baginda Nabi. Memang bahasa Maulid Habsyi itu, bahasanya Maulid Habsyi ya, itu apa? Banu ruhadal habib awal makhlukin baraz wa minhu tafarru'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma takana. Dan dari cahaya Nabi Muhammad semuanya tercipta yang lain. Itu semuanya isyarat aja. Yang maksud tujuannya adalah baginda Nabi. Itu ada Syekhana Muhammad Al-Hariri, guru saya, Syekhana Muhammad Al-Hariri itu beliau pernah ceramah panjang lebar masalah cuman ini, masalah baginda Nabi Muhammad. Itu ceramah materi. Luar biasa. Muji Nabi Muhammad itu sampai waduh. Ya, dia memang luar biasa cinta sama Nabi Muhammad. Itu yang kalau kita browsing, beliau itu pakaiannya itu hijau-hijau terus. Imamah hijau, kabeh hijau, jengotnya merah. Tapi begitu masuk kota Tarim, wali Allah. Sampai musim dingin itu kalau tempatnya Jabia, tempatnya kolamnya untuk wudhu itu kalau beku, tidak ada yang berani wudhu dulu kecuali beliau. Atasnya itu sudah banyak es merah.
Beliau wudhu, begitu selesai beliau wudhu itu air jadi hangat. Itu nyoto. Ketika mondok di Purbatul Hadar, nama tempatnya, beliau belajar di Purbatul Hadar. Purbatnya mertuanya Habib Umar sama Habib Zain bin Sumait, Habib Muhammad bin Abdullah. Itu air sangat dinginnya, atasnya itu beku. Beliau wudhu tadi hangat. Dia taklim di situ. Nah, itu. Dia berbicara tentang baginda Nabi Muhammad itu subhanallah. Ya cukup dipahami. Kalau disiarkan nggak bisa. Tapi beliau wali, mukasyif, luar biasa. Hampir setiap waktu mimpi baginda Nabi Muhammad. Pakaiannya hijau-hijau terus itu. Tapi begitu masuk kota Tarim, nggak wani kan dan hijau. Nggak berani masuk kota Tarim dengan pakaian hijau. Selama ini nggak pernah masuk kota Tarim. Selama waktu masih hidupnya, dia nggak masuk kota Tarim, nggak pernah sama sekali. Padahal cintanya luar biasa dengan kota Tarim. Sampai akhirnya dapat isyarat dari Syekh Al-Habib Umar untuk datang. Kata beliau, saya kalau masuk ke kota Tarim, mati saya. Mati saya. Saya cinta sama mereka sehingga kalau saya masuk ke sana bisa jantung saya ini bisa kebakar. Loh, jangan heran. Sampai koyomono. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau itu mendengar wafatnya baginda Nabi Muhammad. Itu beliau ketika beliau berbicara, baunya kayak bau daging kebakar. Ketika ditanya kenapa, harik, hatiku kebakar. Dia mengatakan hatiku terbakar. Dulu saking cintanya sama kota Tarim, dia mengatakan nggak sanggup. Kata Syekh Al-Albani, nanti masuk anak yang tangguh. Masuk, begitu masuk, ya sekali Nabi Idris. Begitu masuk kota Tarim, nggak mau betul, nggak kelem betul loh kata Tarim. Akhirnya dibilang sudah waktunya berangkat balik ini, jangan di kota Tarim. Akhirnya dia keluar dari kota Tarim dan dia kembali lagi. Itu beliau. Kalau cinta, yang namanya cinta itu kan nggak bisa dilaras ya, nggak bisa di logika, nggak bisa. Saya nemu satu orang, ini orang nyata ya, orang Indonesia, cintanya sama gurunya, sama Syekh Al-Habib. Ya, beliau waktu itu beliau Al-Umar di Indonesia, tapi kita itu waktu masih taklim. Maktabnya atau perpustakaannya Al-Umar itu di atas. Waktu itu ya, ada kacanya. Itu dia keluar dari musola. Begitu musola keluar itu langsung dia ngeliat maktabnya atau kantornya rumah. Itu ngeliat sini aja. Itu ngadep panas siang-siang ya. Itu berdiri 1 jam 2 jam gitu. Cuman ini tapi. Ya wong lak bingung kabeh. Wah, apa ini? Disetrap kayak apa? Tapi enggak. Ya mungkin itu ya. Makanya cinta itu membuat seorang yang lemah menjadi kuat, yang kuat jadi lemah ya. Wah, kata. Semuanya itu apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu dijangkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apakah ada yang tidak dijangkau oleh Allah? Enggak ada. Karena semuanya ciptaan Allah. Allah berfirman, qad sami Allahu qaulan, Allah mendengarkan ucapan allati yang mana tujadiluka fi zawjiha. Ada satu perempuan sambat kepada baginda Nabi Muhammad tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah. Itu perempuan sudah sudah curhat sama Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengarkan perbincangan kalian berdua. Sambat ke Rasulullah SAW dan lalu kemudian curhat kepada Allah. Inna Allah sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Itu Rasulullah SAW itu daripada tabiatnya baginda Nabi Muhammad. Ini perempuan curhat, lalu dia berkeluh kesah juga kepada Allah, lalu ditegur baginda Nabi Muhammad. Itu Rasulullah SAW setiap ketemu dengan perempuan tersebut, Rasul sebutnya adalah, wahai engkau yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langit. Dapat perhatian khusus.
dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad. Ada beberapa sahabat yang seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Maktum. Ya. Itu ya gitu juga. Kan dia makfuful basar, ama. Datang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah SAW ada tamu. Lalu Rasulullah SAW melihat, lihat Nabi Abbas. Tamunya ini orang tokoh yang dia itu diharapkan bisa masuk Islam. Ya nggak salah Rasulullah SAW ketika supaya dia masuk Islam kan lumayan. Kalau ini masuk, belakangnya kan ada umatnya atau ada kaumnya bisa masuk Islam juga. Tapi nggak tahunya apa? Nggak tahunya Rasulullah SAW kedatangan Abdullah bin Umi Maktum, lalu mau sambat itu atau mau taruh cerita dan lain sebagainya. Rasulullah SAW nggak didengarkan. Apa kata Allah SWT? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Engkau bermuka masam dan tawalla dan tidak peduli, cuek. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah SAW kalau ketemu Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum yang ngono, waduh ini ditegur mana aku cocok. Jadi apa? Gak berani seperti itu. Wahai engkau yang aku ditegur oleh Allah karenamu dari sab'as samawat, langit 7. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, idhaba ila fir'aun, berangkatlah kalian berdua, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fagula, dan katakan kepada mereka, kepada Fir'aun, wahai kalian berdua, qaulan, ucapan layyinan, lemah lembut, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, jangan-jangan atau sehingga dia mau, Fir'aun itu, dia tadakkar, mengingat ataupun takut. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Harun al-Rasyid. Orang tadi itu ngomong, aku tak kuat ya. Akan saya tegur ya, kurang ajar ya, macam-macam. Ya anu kendel. Harun al-Rasyid waktu itu jadi ibaratnya jadi Amirul Mukminin sudah. Wah, datang ribut. Kamu begini, begitu, ribut rame. Kenapa? Saya salah ya. Mana boleh tanya sama? Boleh apa? Saya sama Fir'aun masih jahatan sama. Jahat Fir'aun. Kamu sama Nabi Musa masih muliaan siapa? Muliaan Nabi Musa. Lah terus kenapa Nabi Musa aja mendatangi seseorang yang lebih jahat dari saya? Orang yang lebih mulia daripada kamu, yaitu Nabi Musa, mendatangi seseorang yang lebih jahat daripada saya, kata Harun al-Rasyid, dengan ucapan layyinan, yaitu ucapan ini, faqula lahu qawlan layyinan. Sedangkan engkau yang tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan saya yang tidak lebih jahat dan lebih buruk daripada Nabi Musa, engkau mengatakan kepada saya ya, dengan ucapan yang kasar-kasar seperti ini. Kamu ngikut siapa? Iku wong sing asale teko nasihati Harun al-Rasyid. Ya, negur Harun al-Rasyid. Jadi kita tegur dhewe. Iya nasihati malah aku sendiri. Minta maaf pulang telah. Qala Rabbana innana nakhafu, mereka berdua, Nabi Musa Harun bertanya, ya Rabb, wahai Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami takut, ayyafruta alaina, nanti Fir'aun itu macam-macam sama kami, au ayyadkha, atau dia nanti berbuat melampaui batas untuk kepada kami. Qala la takhafa, jangan takut, innani ma'akuma asma'u wa arah, sesungguhnya kami bersama kalian, aku kata Allah SWT, bersama kalian berdua mendengarkan dan melihat. Ma'iyah ya, itu diiringi dengan kebersamaan Allah. Allah itu selalu bersama kita, artinya dalam hal mengawasi kita. Tapi ada yang ma'iyahnya Allah, kedekatannya Allah itu membawa luar biasa efek. Seperti Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketakutan. Nabi Muhammad mengatakan, "Iqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana."
Kalau kepada Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u. Wah. Kalau kepada Nabi Musa Harun, jangan takut. Saya bersama kalian berdua. Tapi kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu sudah gak ada takutnya. Kenapa? Karena perintahnya Allah sudah ikut. Tapi kesedihan. Makanya dia katakan, la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Takut, sedih, Allah bersama kita. Bisa nggak kita ngomong sama diri kita ketika kita sumpah, ketika kita banyak masalah, ketika kita ada rasa takut dan lain sebagainya, kita mengatakan la takhaf innallaha ma'ana. Wahai kamu nafsu, wahai jiwaku, jangan takut, Allah bersama kita. Itu dirasakan ya. Allah bersama kita terus. Ya memang kadang-kadang Allah itu kan seperti lebih arham min ummahatina. Allah itu lebih rahmat daripada ibu kita. Jangan dikira kemudian kita ini kalau enak terus bagus, enggak. Maka ada yang namanya ujiannya. Seperti anak kita. Wah, anak itu loro dilekek. Ambil obat itu dijajal-jajali obat. Nasib kita itu kayak gitu. Kadang-kadang kita ini dalam keadaan ada masalah, yaitu seperti kita ini sekarang dicekoi obat supaya tambah baik. Bukan terus kita ditinggal, enggak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau. Wa ma qala, ataupun mencuekkan, menghiraukan enggak. Coba kita katakan itu, saudara. Karena ini di bawah naungan sifatnya Sami'ul Basir. Allah dengar, Allah melihat, terus sejarah udah. Nah, makanya kalau kita tahu kaitan-kaitan asma'nya Allah itu luar biasa. Jadi ketika kita kita tahu bahwasanya ini Allah melihat, Maha melihat, Allah Maha mendengar, Sami'ul Basir. Lalu kita ini apa? Terus jangan usah khawatir. Kalau kita masih khawatir, tenang, jangan-jangan ini buruk, jangan-jangan ini buruk. Tenang, ada satu sifat lain, apa? Innallaha latif, innallaha karim, innallaha arhamur rahimin, dan lain sebagainya. Jadi orang yang mengetahui sifat-sifat Allah seperti itu, dia akan tenang. Kita ini kan nggak pernah tenang. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui sifatnya Allah. Loh, bukti nyatanya apa? Itu sih orang tulisannya gerobak untuk dalam buah itu. Kaifa akhshal fakir wa ana rabbun wa ana abdun. Bagaimana saya takut? Akhsha itu takut. Fakir, kefakiran, sedangkan aku adalah hambanya orang yang hambanya yang maha kaya. Dulu lah jelas. Satu orang kerja di satu tempat. Yang tempat tersebut juragannya, tuan rumahnya kaya raya, duit diake. Ketika dia kerja, apakah pernah di benak dia mengatakan, waduh, nggak dibayar aku cocok gajiku? Khawatir karena apa? Karena tuannya nggak punya duit. Padahal dia tahu tuannya duitnya bang. Lemari besi ini kok dijajan nang ngarep, nang ruang tamu. Dia bendino ning ruang tamu, orang lemari besi yang isinya duit. Lalu dia merasa takut. Apakah dia akan merasa takut? Ketakutannya itu masuk akal? Nggak masuk akal. Sedangkan dia tahu kalau duitnya juragannya banyak dan dia juragannya orangnya royal. Duit itu gampang itu. Nah ini makhluk, apalagi Khalik. Allah nggak pernah kosong dan duit banyak, harta banyak, semua kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ini yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala cuma memerintahkan saya kon melakukan, tak perintah ngene setelah kono. Selesai. Tapi kita nggak melakukan itu. Lalu kita minta sama Allah. Ya repot. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibn Adam, dhamintu laka rizqaka fala apa namanya? Ya ibn Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Tugas kita itu ibadah. Wahai anak manusia, saya ciptakan kalian untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tal'ab, saya menjamin rezekimu, maka kamu enggak usah susah-susah. Enggak usah terlalu susah. Karena kita tahu tugas kita. Orang kalau tahu tugasnya aman, tapi kalau nggak tahu tugasnya, ya ini
khawatir orang tersebut. Nah, kita sekarang ini di bawah naungan Sami'ul Basir. Ya Sami' ya Basir. Kita masuk nama-nama yang Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung. Ya Sami' ya Basir. Yang saya pernah ajarkan dia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Sami', ya Basir, ya Wadud, ya Alim, ya Sami', ya Basir, ya Wadud, ya Mustaghaf. Itu nama kalau orang kan gitu ya. Terus tak ajari berbeda, Bro. Angkat tangannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Sami', ya Alim, ya Alim, ya Sami', ya Basir, ya Wadud, ya Mustaghaf. Sambil dibuka, kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sholawat, alhamdulillah, bismillah, doa. Yang melakukan itu insya Allah dijabah langsung. Doa. Dilaksanakan. Tapi nggak ada nyatet paling. Betul ini lah. Apa wae mau, apa wae mau. Al-kalam huwa sifatun qadimatun bi dzatillahi ta'ala, adalah sifat yang terdahulu yang ada di zatnya Allah, laisat bi huruf, kalam tapi bukan huruf. Wala saut, dan bukan suara. Kalam apa? Omongan, ucapan, perkataan ya. Tapi tidak suara dan juga tidak huruf. Nah terus apa kalau nggak suara nggak huruf? Tadullu ala jami'il ma'lumat, yang menunjukkan kepada seluruh pemahaman, maklumat, pemberitahuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak Nabi Allah Musa, itu ada yang mengatakan Nabi Musa begini, enggak, Nabi Musa saja yang mendengarkan. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan enggak, tapi Nabi Musa langsung paham. Nah kalau orang-orang seperti ini apa orang-orang salaf terdahulu mengatakannya apa? Yang dikatakan oleh salaf terdahulu adalah ini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang diketahui oleh Allah sendiri. Itu tafwid. Salaf ulama dalam hal ini ada dua. Ada yang namanya ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf itu ada yang mengatakan salaf itu 500 tahun ke atas. 500, 400, 300, 200, 100 itu salaf. Ada yang mengatakan semenjak daripada Imam Syafi'i, yaitu 200 tahun ke atas. Ada yang mengatakan enggak, tabi'in. Ada yang mengatakan selanjutnya dan sebagainya. Adapun tasawuf, ya, itu ada yang mengatakan ulama salaf adalah Imam Al-Haddad ke atas salaf, bawahnya khalaf. Nah, perbedaan salaf dan khalaf ini dalam ucapan ini adalah ulama salaf itu lebih kalem, telek selamat. Mereka mengatakan apa? Kalau dalam hal apapun, yadullah fawqa aydihim, ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dalam semua hal seperti itu ulama salaf lebih tafwid. Tafwid itu apa? Pasrah. Ketika ditanya, "Lu terus masalahnya bagaimana?" Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-nya istawa, berdiam. Kalau ulama mereka Wahabi mengatakan lungguh, istawa, duduk, begini begitu, dipraktekno. Itu salah. Karena ketika dipraktekkan seperti itu maka mengisbat bahwasanya Allah itu jisim. Jisim itu apa? Berbentuk, bertubuh. Seakan-akan dia menisbahkan manusia itu kayak Allah. Dia duduk. Bahkan ulama mereka itu ada yang mengatakan dia duduk dengan meletakkan wariki, bokongnya di atas kursi. Parah ya. Nah, kalau ulama salaf itu mengatakan tafwid, istiwa ma'ruf wa kaifiyatihi majhul. Ada yang mengatakan istiwa ma'ruf wa kaifi wala a'lamu kaifiyati. Wala a'lam bi kaifiyati. Istiwa itu tahu, paham, tapi ya apa-apa enggak paham. Allah yang tahu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ulama salaf ngomongnya apa? Al-yad ma'rufah. Tangan itu ma'ruf, paham. Tapi apa? Yang nggak paham itu maksudnya. Wala na'lamu, dan kami nggak tahu. Itu ulama
Tapi kalau ulama khalaf itu mutaakhirin, terakhir. Itu beliau mengatakan, mereka mengatakan khalaf itu yang ada ya melebu termasuk para ulama yang lainnya semuanya khalaf. Syekh Abdul Qadir Jailani ulama khalaf, Sayyidina Fakir Muqaddam ulama khalaf, sampai sekarang ulama-ulama itu namanya khalaf. Nah terus khalaf itu mengatakan apa? Kalau khalaf itu lebih ke takwil, salaf tafwid, khalaf takwil. Takwil apa? Diterjemahkan, masih dipakai makna yang lain. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Takwilnya bagaimana? Berarti tangan itu menunjukkan atas kekuasaan, kekuatan, kemampuan, itu tangan. Artinya di sini adalah kemampuan, kekuatan, kekuatan Allah ada di atas kekuatan mereka. Itu namanya tak. Nah ini sekarang pembahasan kalam insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur semua yang hadir insyaallah malam hari ini, malam besok di tempat ini ada majelis taufik di tempat ini, bukan di dalam sini tapi di luar. Mudah-mudahan kalau hujannya. Amin. Diundang semuanya hadir. Diharap kehadirannya semuanya yang ada di sini. Yang nggak ada di sini ya kalau bisa dikasih tahu supaya hadir semuanya, supaya meramaikan Maulid Nabi Muhammad, bukan hari lahirnya, enggak, pembacaan Maulid Nabi Muhammad dan mudah-mudahan Allah SWT karena semuanya Al-Fatihah dan Rasulullah. Ada semua yang Al-Fatihah. الفاتحة للشفاء والاستشفاء إمار الناوة بنت حاج سلامين فارس بن تميم من حاج مجيب بن حاج جمصة حاجي بكير بن حاج مرتبان حاجي نصر بن حاج المياه أن الله يشفيهم شفاء عاجلا ويشفي مرضانا وعافية مبتلانا ويشفي من بذرنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا ولا تفعل عافية اللهم أنت شافي وأنت معافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اشفي يا الله بجاه حبيبك المصطفى سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في القلوب وإلهام العبدين شفائها من الأبصار بأيها كل الأبواب صالح شان الآخرة من الآخرة يا شافي يا معافي يا نور نورهم اشفيهم وعافيهم على هديهم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا يا ربنا بأننا تركنا أسرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأوقات وآمن راحتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحفي وآله وصحبه عداد قصد صحبي والحمد لله والوجه والتناهي
yang ada pertanyaan.